Welcome back again. Oke guys, sesuai sama yang aku udah temakan hari ini, sekarang tuh aku mau kasih kalian beberapa tips bagaimana caranya untuk kita bisa glow up dalam waktu yang cepat. Nah, kalian pasti udah tahu kan apa yang dimaksud dengan glow up gitu. Kalau misalnya yang belum tahu nih ya, glow up tuh kayak kalau misalnya kalian ngelihat seseorang itu yang tadinya kucel, dekil, kumo, ataupun kayak dulunya kelihatan biasa-biasa aja gitu, tapi kok tiba-tiba pas udah gedenya itu kok langsung cetar membahana kayak gitu ya. Jadi perubahannya tuh bener-bener kayak signifikan banget, bener-bener kayak menonjol banget nih, perubahannya kelihatan jelas banget gitu. Mungkin bisa juga nih yang dimana kayak orang emang udah cakep dari lahir, terus pas udah gedenya tambah cakep, ya emang dia dari lahirnya udah cakep kok gitu. Pas udah gedenya kalau tambah cakep ya wajar-wajar aja gitu kan, karena perawatan juga dong. Glow up sih, tapi masih kayak ketimbang glow upnya kayak ya wajar aja gitu, kalaupun emang kelihatan dia cakep banget nih karena lahirnya juga cakep gitu kan. Tapi kalau emang yang tipenya pas waktu lahir biasa aja, pas udah gedenya jadi luar biasa gitu, lah itu yang dinamakan the power of the glow up. Kayak gitu. Jadi perubahan itu bener-bener luar biasa banget kelihatannya. Sebenarnya kan kata glow up itu asal mulanya itu terbuat dari kata glowing gitu, yang dimana jika kalian memiliki kulit wajah ataupun bagian kulit di tubuh kalian yang manapun itu, yang awalnya tadinya kusam terus tiba-tiba jadi putih, cerah, bersih gitu kulitnya. Nah, itu dikatakan glowing gitu. Dan sekarang yang dimaksud dengan glow up itu adalah bukan hanya cuma sebatas glowing aja, bukan cuma sebatas kulitnya aja yang tiba-tiba bersinar gitu kan, cerah, bersih, tapi adalah peningkatan dari semuanya, next levelnya gitu. Jadi kalau misalnya cuma kulitnya doang nih yang dibahas glowing itu, jadi glow up yang dimana kayak si seseorang ini berubah bukan hanya dari kulitnya doang, bukan hanya dari kulit tubuhnya doang yang dimana jadi jauh lebih bersih, tapi dari segi semuanya. Dari segi kulitnya udah otomatis, terus juga dari segi penampilannya gitu, kayak stylenya, bodinya, terus juga dari segi wajahnya yang jadi jauh lebih cakep gitu kan. Nah, itu sendirilah yang dimaksudkan dengan kata glow up. Perubahannya bukan cuman kayak dibentuk kulit tubuhnya aja yang makin bersinar, tapi dari segi semuanya gitu. Jadi contohnya tuh kayak gini nih, kayak beberapa foto dan video yang aku sematkan di sini ya. Nah, yang kayak gini semua tuh dikatakan dengan glow up. Jadi kan lihat, bukan cuman sebatas kulitnya doang yang berubah, yang tadinya dari kayak kusam jadi ke lebih jauh lebih putih, jauh lebih cerah, tetapi juga dari segi penampilannya, semuanya gitu. Perubahannya tuh bener-bener kayak up banget, tinggi banget. Ini kan bener-bener, ini kayak bukan orang yang sama, kayak orang yang berbeda gitu loh. Tapi sebenarnya mereka tuh adalah orang yang sama kok, bukan orang yang berbeda. Jadi inilah yang dikatakan sebagai glow up. Tapi orang-orang pasti kayak banyak bertanya banget, gimana sih caranya biar bisa glow up seperti mereka gitu, biar bisa jadi kayak seakan orang baru kita tuh gitu kan. Tapi kalian tuh nggak mau ribet dan juga nggak mau dalam jangka waktu yang lama gitu prosesnya. Di sini aku akan memberikan tipsnya, yaitu 5 cara glow up dalam waktu 1 minggu saja tanpa ribet. Tapi pasti orang-orang kayak banyak yang bertanya, masa sih cuma dalam waktu 1 minggu aja kita bisa langsung glow up kayak mereka-mereka gitu kan? Ya kenapa enggak, bisa-bisa aja kok. Nah, cara yang pertama yaitu pilihlah dan gunakanlah skincare yang tepat. Emang ya, kalau mau glow up itu butuh perawatan, dan yang namanya perawatan tentu membutuhkan skincare tentunya. Nah, skincare itu fungsinya adalah untuk merawat kecantikan kulit kalian itu bukan hanya dari luarnya aja, tapi dari dalam, yang akan meningkatkan ataupun menambah poin plus
kecantikan kalian gitu. Jadi bukan hanya cuman kecantikan sekilas doang, tapi emang ini kecantikannya akan kalian milikin gitu kan. Yang dimana kulit kalian tuh akan tambah terawat. Yang tadinya semisalnya kayak kusam jadi lebih kecerah, bersih, putih seperti yang emang kalian harapkan, ya glowing itu. Nah tapi kayak gimana sih caranya kita tuh untuk bisa menemukan skincare yang tepat buat kita? Sebenarnya ini tuh udah aku jelasin di video yang sebelumnya, yaitu yang dimana skincare untuk pemula. Udah aku jelaskan, yang dimana tuh kita harus tahu dulu nih jenis kulit kita tuh kayak gimana. Karena kalau kita nggak mengetahui jenis kulit kita kayak gimana jenisnya, entah itu termasuk yang normal, kering, terus juga yang berminyak, yang sensitif, serta yang kombinasi. Kalau kita nggak tahu jenis kulit kita itu kayak gimana, kita juga akan kesulitan buat menemukan skincare yang cocok untuk kita pakai gitu. Jadi kalau kamu udah mengetahui jenis kulit kamu tuh tipenya tuh tipe yang kayak gimana, tipe yang apa termasuknya gitu, kamu akan jauh lebih mudah menentukan ataupun menemukan skincare yang cocok buat kamu. Dan kalau sudah kayak gitu, pastinya hasil yang akan kamu dapat juga akan jauh lebih bagus lagi. Nah, tips yang kedua yaitu lakukan CTM secara rutin. Apa sih yang dimaksud dengan harus melakukan CTM secara rutin itu? Untuk CTM-nya sendiri itu merupakan singkatan sebenarnya, yaitu cleanser, toner, dan moisturizer. Jadi maksud aku untuk kamu perlu melakukan CTM setiap hari itu adalah kamu tidak perlu terlalu banyak menggunakan produk lainnya. Cukup 3 jenis ini saja yang aku sebutkan yang harus kamu lakukan setiap hari. Cukup gunakan 3 produk ini saja dalam rutinitas kamu setiap harinya, dan kulit kamu akan berangsur jauh lebih baik. Nah, jadi caranya, jika kamu sudah mengetahui jenis kulit kamu itu termasuknya ke jenis kulit yang kayak gimana, dan kamu juga sudah menemukan dan juga sudah membeli skincare yang cocok buat kamu, nah jika sudah kayak gitu, maka kalian tuh hanya perlu membersihkan wajah kalian tuh dengan CTM tadi, yaitu cleanser, toner, dan juga jangan lupa untuk menggunakan moisturizer. Lakukanlah rutinitas itu secara rutin ya, biar kulit wajah kamu bisa glowing dalam waktu yang cepat. Yang ketiga, ini juga pasti nggak akan kelupaan ya, yaitu kamu harus melakukan eksfoliasi kulit. Untuk step yang ketiga ini, kamu nggak terlalu harus khawatir, karena tuh kamu nggak perlu melakukan eksfoliasi kulit setiap hari. Cukup lakukan 2-3 kali saja dalam 1 minggu. Eksfoliasi kulit tentu saja berguna untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di kulit kamu. Jadi kulit kamu itu nggak akan kelihatan kusam. Nah, kamu bisa melakukan eksfoliasi kulit dengan face scrub atau dengan exfoliating toner. Nah, pastikan ya kamu melakukannya dengan lembut dan tidak terlalu menekan kulit kamu dengan keras, sehingga kulit kamu itu nantinya bisa bersih dengan aman. Terus juga ya, ketika kamu mengeksfoliasi kulit kamu juga harus tahu nih bahan skincare yang kamu gunakan. Karena ada beberapa bahan skincare itu tuh yang tidak bisa dicampur ataupun tidak bisa digunakan secara bersamaan, yaitu seperti vitamin C, AHA, atau BHA. Keempat, gunakanlah sunscreen. Pastikan untuk kamu selalu menggunakan sunscreen ataupun tabir surya ketika kamu beraktivitas. Karena sunscreen dapat melindungi kulit kamu dari sinar UVA dan UVB. Walaupun kamu itu tidak akan ataupun tidak mau beraktivitas di luar ruangan, tapi tetap kamu harus menggunakan sunscreen. Dan apalagi ketika kamu akan melakukan aktivitas di luar ruangan. Dan cara ini tuh akan membantu kulit kamu tetap bersinar dan juga sehat. Yang kelima ataupun yang terakhir adalah jaga pola diet dan juga penampilan kamu. Nah, jadi jika kamu sudah melakukan perawatan kulit kamu dari segi skincare-nya, jangan lupa juga untuk kamu menerapkan gaya hidup yang sehat dengan mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, minum air putih yang cukup, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Soalnya kan makanan yang kamu makan ataupun makanan yang kamu konsumsi dengan baik dapat membantu menjaga kulit terpancar dari dalam. Dan dibarengi dengan olahraga, maka akan meningkatkan kebugaran dan kesehatannya tubuh kamu. Serta untuk beristirahat yang cukup,
berfungsi agar kulit dapat bergenerasi dengan optimal. Serta jika kamu sudah melakukan semua tahapan-tahapan untuk menjaga kecantikan tubuh kamunya, kamu juga tentu nggak boleh lupa untuk memperhatikan dan juga menjaga penampilan kamu tentu saja. Karena ya memang nggak bisa dianggap remeh ya, kalau penampilan itu tuh benar-benar berpengaruh banget gitu. Jadi ada nih orang yang cantik kelihatannya, tapi kalau penampilannya kayak biasa aja, cantiknya juga kayak seakan kurang menarik gitu. Ya pasti tau lah kalau zaman sekarang tuh kayak gimana. Nggak cakep dan nggak menarik, ya udah aja lewat. Tapi nggak semua orang tuh menilai kayak gitu juga ya. Kamu hanya perlu mengetahui stylenya kamu tuh cocoknya kayak gimana. Jika menurut kamu style kamu tuh cocoknya seperti style perempuan yang anggun gitu, maka coba terapkan, ubah stylenya kamu tuh mengikuti apa yang emang cocok buat kamu gitu. Kalau misalnya kayak ini cowok nih, stylenya tuh cocoknya untuk pakai baju-baju yang rapi gitu, gaya-gaya yang rapi, maka terapkanlah gaya-gaya yang rapi itu. Kamu hanya perlu mencocokkan semua hal itu dengan stylenya kamu kayak gimana, dan jangan dipaksakan juga. Terus juga kan ya kenapa enggak untuk mencoba style-style baru yang akan kamu pikir itu akan cocok buat kamu, nambah ke glow up-annya kamu gitu. Dan poin utama dari glow up itu adalah mereka-mereka yang percaya diri, mereka-mereka yang mengikuti stylenya mereka sendiri. Jadi kayak jadilah diri kamu sendiri gitu dengan apa adanya kamu. Kalau kamu sudah melakukan semaksimal kamu sudah membuat diri kamu se-glow up seperti apa yang kamu mau, dan kamu mengikuti stylenya kamu kayak gimana, ya udah percaya diri aja. Di sanalah tipe ataupun kayak ke-glow upan itu benar-benar muncul dalam diri kamu gitu. Nah itulah tips-tips yang bisa aku berikan ke kamu semua jika kalian pengen coba untuk glow up dalam waktu yang cepat. Seperti yang udah aku bilang ya, bisa dicapai dalam waktu semingguan, serta juga dengan cara yang gak ribet. Selain dari keunggulan waktunya cepet nih, terus juga gak ribetnya, kalian juga bisa irit uang, karena gak harus rutin untuk ke salon juga sih gitu. Kalau misalnya emang kalian belum siap untuk perawatan ke salon, tapi kalau emang kalian sudah siap, sudah bisa untuk perawatan lebih lagi, kenapa enggak dilakuin kan gitu. Tapi jika kalian sudah mendapatkan ke-glow upannya kalian, tetap ya jangan berhenti untuk melakukan perawatan diri, jangan berhenti untuk tetap peduli pada keindahan diri kita sendiri. Karena bukan cuma untuk penilaian semata di mata orang lain gitu kan, tapi juga untuk diri kaliannya sendiri. Karena siapa sih yang nggak seneng jika melihat tubuhnya, pribadinya yang jauh lebih baik lagi, yang jauh lebih sehat lagi gitu. Pasti semua orang akan merasa senang dong, dan juga pasti akan mensyukuri dengan apa yang udah kita dapatkan gitu. Jadi tetaplah menjaga keindahan ataupun kecakapan dari kalian sampai kapanpun, tidak terlebih untuk usia berapapun gitu. Jika kalian memang sudah dalam masuk usia tua juga gitu kan, ya nggak ada salahnya kan untuk tetap mempercantik diri. Karena kebahagiaan itu hanya bisa kita yang menciptakan dan juga merasakannya. So, itulah tips-tips kecantikan dari aku untuk hari ini. Nantikan terus tips-tips beauty yang lainnya lagi ya di channel aku tentunya. Nah, mungkin sampai di sini dulu aja perjumpaan aku untuk hari ini, dan aku mau mengucapkan thanks for watching untuk kalian yang udah tonton dari awal sampai akhir, and see you next time. Bye bye. Semangat glow up.